Pemahaman tentang integralistik sebagai landasan semangat nasionalisme memainkan peran penting dalam pembangunan negara. Integralistik tidak sekedar menjadi konsep, melainkan juga mencirikan karakter esensial yang menjadi fondasi pembentukan identitas dan kebangsaan. Integralistik menandai suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat bersatu padu dalam meraih tujuan bersama yang melibatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Paham integralistik ini memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Ada jaminan pemerintahan yang stabil. E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Nah, paham integralistik ini menonjolkan persatuan antara pemerintah dan rakyat sebagai bentuk semangat nasionalisme, sehingga keutamaan paham integralistik ini dapat dilihat dari 3 poin ini. Yang pertama, negara dianggap sebagai kesatuan yang integral. Yang kedua, semua golongan memiliki hubungan erat satu sama lain. Yang ketiga, keutamaan dalam penghimpunan seluruh bangsa. Oleh karena itu, jawaban yang paling sesuai adalah yang E, persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Nah, sebenarnya jawabannya itu sudah ada di soal. Nah, kita bisa lihat di sini karena di sini disebutkan integralistik menandai suatu keadaan. Nah, di mana pemerintah dan rakyat bersatu padu dalam meraih tujuan yang sama. Nah, sehingga ketika ditanya paham itu ini, maka jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, kita kembali lagi membahas soal nasionalisme penalaran. Suatu hari Kibil sedang bersama temannya yaitu Alda, dan karena haus mereka pun membeli minuman. Setelah beres meminum minuman tersebut, ternyata Alda membuang botol bekas minum tersebut tidak ke tempatnya dan membuangnya begitu saja di jalan. Bagaimana sikap Anda terhadap Alda jika Anda menjadi Kibil? Apakah melaporkannya kepada petugas kebersihan? B. Membiarkan saja karena bukan urusan saya. C. Meniru Alda membuang sampah sembarangan agar petugas kebersihan tidak menganggur. D. Menegur Alda agar mengambil sampah itu kembali dan membuangnya ke tempat sampah. E. Menyuruh Alda agar membuang sampah tersebut di sungai. Di antara 5 pilihan ini, jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang D ya. Menegur Alda agar mengambil sampah itu kembali dan membuangnya ke tempat sampah. Dampak utama dari tren nasionalisme dalam politik global terhadap identitas nasional adalah A. Penurunan perhatian terhadap budaya lokal dan penekanan pada homogenitas. B. Penguatan kesadaran akan keragaman budaya di dalam negara. C. Pembentukan identitas nasional yang dinamis dan terbuka terhadap globalisasi. D. Munculnya identitas nasional yang berakar pada nilai universal. E. Tidak memiliki dampak apapun. Nah, tren nasionalisme itu merujuk pada peningkatan atau pergerakan yang kuat menuju sentimen nasionalitik dalam politik, sosial, atau budaya suatu negara.
Nah, dampak utama dari tren nasionalisme ini seringkali terjadi penekanan pada elemen budaya yang dianggap mewakili identitas nasional. Hal ini dapat memperkuat kesadaran akan keragaman budaya di dalam suatu negara karena masyarakat mencoba mempertahankan aspek budaya yang dianggap khas dan penting untuk identitas nasional mereka. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Rima senantiasa menerapkan berkain setiap pergi ke kantornya yang merupakan perusahaan multinasional. Dia berupaya dengan mengenalkan batik dan kain-kain khas Indonesia kepada para pegawai asing dengan menggunakannya penuh rasa bangga. Sikap Rima menunjukkan salah satu bentuk nasionalisme, yaitu A. Berpartisipasi dalam proses politik, B. Melestarikan budaya Indonesia, C. Meningkatkan kesejahteraan sosial, D. Mendukung perekonomian bangsa, dan E. Menghadirkan sikap kesadaran terhadap lingkungan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu kata kuncinya atau inti dari permasalahan yang ada dalam soal. Nah, di sini Rima ini senantiasa menerapkan berkain setiap pergi ke kantornya dan mengenalkannya dengan penuh rasa bangga untuk mengenalkan batik-batik dan kain-kain tersebut kepada para pegawai asing yang bekerja di perusahaan. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa tren berkain yang dilakukan oleh Rima merupakan salah satu bentuk dari rasa cinta terhadap tanah air dan rasa bangga terhadap produk-produk budaya. Nah, salah satunya yaitu batik dan juga kain-kain khas Indonesia. Nah, maka jawaban yang tepat dari apa yang dilakukan oleh Rima adalah melestarikan budaya Indonesia. Karena dari sana dapat terlihat bahwa produk-produk tersebut merupakan produk-produk budaya. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Ikut serta dalam pelepasan orang utan ke habitat aslinya dan mengunjungi kelas rehabilitasi orang utan agar meningkatkan rasa kepedulian terhadap makhluk hidup, merupakan wujud dari nasionalisme dalam bentuk A. Sosial, B. Budaya, C. Keragaman, D. Cinta tanah air, dan E. Lingkungan. Untuk menjawab soal ini, maka kita harus mencari terlebih dahulu kata kunci atau inti dari permasalahan yang ada dalam soal. Nah, di sini contoh kasusnya adalah ikut serta dalam pelepasan orang utan ke habitat aslinya, lalu mengunjungi kelas rehabilitasi agar meningkatkan rasa kepedulian terhadap makhluk hidup. Nah, untuk jawaban A atau sosial bukan merupakan jawaban yang tepat, karena contoh soalnya atau kasus dalam soalnya bukan merupakan interaksi dalam masyarakat, sehingga A bukan jawaban yang tepat. Nah, untuk B atau budaya ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Mengapa? Karena ini bukan salah satu contoh dari kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Untuk jawaban C juga bukan merupakan jawaban yang tepat, karena keragaman yang dimaksud di jawaban C tidak sama dengan apa yang dilakukan dalam soal, yaitu ikut serta dalam pelepasan orang utan. Sehingga ini bukan jawaban yang tepat. Lalu untuk jawaban D, cinta tanah air. Mungkin ada beberapa yang sempat terkecoh dengan jawaban D, tetapi ini bukan jawaban yang tepat atau jawaban yang belum tepat. Karena
dalam soal sudah mengarah ke arah yang lebih spesifik, yaitu meningkatkan rasa kepedulian terhadap makhluk hidup. Sehingga D bukan jawaban yang tepat. Dan jawaban yang tepatnya adalah E, yaitu lingkungan. Nah, mengapa? Karena nasionalisme dalam lingkungan di Indonesia berarti berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk menjaga flora dan fauna sebagai makhluk hidup yang berasal dari tanah Indonesia. Dan orang utan sendiri adalah makhluk hidup atau hewan yang dilindungi dan harus terjaga kelestariannya di Indonesia. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah E. Dalam konteks pendidikan, bagaimana seharusnya kurikulum sejarah Indonesia dirancang untuk membangun semangat nasionalisme di kalangan siswa? Oke, opsi A, mengajarkan sejarah Indonesia dengan fokus pada pencapaian besar tanpa membahas implikasi sosial dari peristiwa sejarah. Ini tidak tepat ya, karena ini terlalu sempit. Jadi tidak tepat. Yang B-nya menyajikan sejarah Indonesia dengan mengaitkan peristiwa sejarah dengan nilai-nilai Pancasila dan dampaknya terhadap identitas nasional. Oke, ini bisa kita keep dulu. Yang C, mengutamakan peristiwa-peristiwa sejarah yang populer dan mengabaikan aspek lain dari sejarah. Ini terlalu fokus pada yang populer ya, jadi ini kurang tepat. Yang D, menekankan peristiwa sejarah negatif untuk menanamkan kesadaran akan perjuangan bangsa. Ini juga tidak tepat, karena tidak membangun semangat positif, fokusnya ke sejarah yang negatif ya. Mengajarkan sejarah Indonesia dengan cara yang sangat mendetail tanpa membahas relevansi masa kini. Ini juga tidak tepat karena tidak menghubungkan sejarah dengan konteks masa kini. Oke, yang paling tepat jawabannya adalah B, karena mengaitkan sejarah dengan nilai-nilai Pancasila dan juga membangun semangat nasionalisme. Oke. Peran tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Hatta dalam menyusun naskah Pancasila sebagai dasar negara merupakan contoh dari upaya untuk A. Menciptakan ideologi yang mengutamakan kepentingan individu, B. Menjaga kedaulatan kebudayaan Barat, C. Memperkuat identitas nasional dan persatuan, D. Mengabaikan hak-hak asasi manusia, E. Menegakkan sistem feudal. Jawaban yang benar adalah yang C, memperkuat identitas nasional dan persatuan. Karena peran para tokoh nasionalis ini menyusun naskah Pancasila itu sebagai dasar negara adalah contoh nyata dari upaya untuk memperkuat identitas nasional dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang mencerminkan keberagaman dan persatuan. Nah, melalui Pancasila inilah mereka berusaha merumuskan ideologi yang dapat menjadi dasar negara yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Apa peran dari media sosial dalam penyebaran ekstremisme nasionalistik?
A. Memoderasi konten yang berpotensi memicu konflik. B. Memperkuat filter gelembung informasi atau echo chamber. C. Memfasilitasi dialog terbuka dan beragam. D. Mengedepankan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. E. Menyebarkan informasi palsu. Nah, media sosial memiliki peran yang kompleks dalam penyebaran ekstremisme nasionalistik. Salah satu cara di mana media sosial dapat berkontribusi terhadap fenomena ini adalah dengan memperkuat filter gelembung informasi atau echo chamber. Echo chamber adalah situasi di mana pengguna media sosial itu terpapar terutama pada pandangan yang sesuai dengan keyakinan atau pendapat yang mereka miliki, sementara informasi yang bertentangan atau berbeda sering diabaikan atau bahkan dihindari. Nah, dalam konteks ekstremisme nasionalistik, platform media sosial itu seringkali menjadi tempat di mana kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa saling memperkuat keyakinan mereka sendiri tanpa adanya kritik atau pandangan yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan bagian nasionalisme. Soalnya adalah keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia adalah kekayaan yang harus dikelola dengan bijak. Dalam hal ini, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengelola keberagaman tersebut agar dapat memperkuat nasionalisme dan juga persatuan bangsa? Oke, kita lihat opsi jawabannya. Menyusun kebijakan yang mempromosikan inklusi sosial dan saling menghormati di antara berbagai kelompok masyarakat. Ini bisa kita keep dulu. Kita coba lihat bagian B, menerapkan undang-undang yang mengatur batasan-batasan antar kelompok etnis dan agama untuk menjaga ketertiban. Ini tidak tepat karena dengan adanya undang-undang yang membatasi kelompok dapat menciptakan ketegangan, bukan menciptakan ataupun memperkuat persatuan. Lanjut, opsi yang C, mendorong perayaan budaya yang hanya melibatkan kelompok-kelompok besar untuk menghindari konflik. Ini juga tidak tepat karena ini hanya melibatkan kelompok-kelompok besar saja. Ini bukan menciptakan persatuan, tapi ini juga dapat menciptakan ketegangan. Setelah itu, bagian D, mengabaikan perbedaan dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oke, ini juga tidak tepat, karena bagian mengabaikan perbedaan dan juga fokus pada pembangunan infrastruktur itu bukan menyelesaikan perbedaan. Kemudian kita lihat opsi E, menyediakan bantuan kepada kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa mempertimbangkan latar belakang. Ini sebenarnya bisa memperkuat nasionalisme, tapi secara tidak langsung. Tapi jawaban yang paling tepat adalah A. Baik teman-teman, di sini sudah ada soal, mari kita bahas bersama-sama. Seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis besar di negara asalnya seringkali mengekspresi bisnisnya ke pasar internasional, namun ia dihadapkan pada pertentangan antara mempertahankan merek nasional dan mengadaptasikannya untuk memenuhi preferensi lokal di negara-negara baru.
Sebagai pemimpin perusahaan, bagaimana Anda menilai pendekatan terbaik dalam menghadapi tantangan ini? Kita bahas satu persatu. Di sini untuk opsi yang A, mempertahankan merek nasional tanpa memperhatikan preferensi lokal adalah bentuk nasionalisme yang penting. Nah, ini untuk opsi yang A, jawabannya kurang tepat ya, teman-teman sekalian. Karena opsi ini mungkin terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan pasar lokal. Kita lanjut di opsi yang B, mengadaptasi merek untuk memenuhi preferensi lokal adalah langkah yang penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis internasional. Nah, ini juga jawabannya kurang tepat ya, teman-teman sekalian. Karena ini mungkin terlalu mengorbankan identitas nasional jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kita lanjut di opsi yang C, mempertahankan merek nasional sambil juga mengakomodasi preferensi lokal dapat menjadi solusi yang seimbang. Nah, ini dia jawaban yang tepat ya teman-teman, karena ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dalam menilai pendekatan terbaik dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa penting untuk mempertahankan identitas nasional, sambil juga mengakomodasi preferensi lokal di pasar internasional. Nah, dengan cara ini, perusahaan itu dapat mencapai keseimbangan yang tepat antara mempertahankan keunikan merek nasional dan merespon kebutuhan pasar lokal. Kita lanjut di opsi yang D, mengutamakan preferensi lokal tanpa memperhatikan merek nasional adalah tindakan yang kurang patriotik. Nah, ini juga jawabannya kurang tepat ya untuk opsi yang D, karena dalam bisnis internasional, perusahaan itu seringkali perlu beradaptasi ya dengan kebutuhan lokal untuk berhasil. Nah, untuk opsi yang E tidak bisa disimpulkan, ini jawabannya salah ya teman-teman sekalian. Karena dapat memberikan penilaian berdasarkan pilihan yang seimbang dan bijaksana, yang mempertimbangkan kedua sisi tantangan yang dihadapi perusahaan tersebut. Jadi di sini, jawaban yang paling tepatnya itu ada pada opsi yang C.